Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afir Hadi dengan NIM L1A1201009 kelas R003C dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan hakikat bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya, sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah lambang kebangsaan Indonesia, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Serta fungsi bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatu bangsa, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi keanekaragaman, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembang kebudayaan, baik ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama fungsi ekspresi, yang kedua fungsi komunikasi, yang ketiga fungsi integrasi dan adaptasi nasional, yang keempat fungsi kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dapat diidentifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan, yang kedua sebagai bahasa nasional, yang ketiga sebagai bahasa negara, dan yang terakhir sebagai bahasa standar atau bahasa baku di negara Indonesia ini. Hakikat bahasa Indonesia yang baku. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia sangat perlu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Kegiatan berinteraksi setiap manusia membutuhkan alat atau sarana, dan itu adalah bahasa. Sebelumnya, pengertian bahasa itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Lanjut, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku, yang pertama itu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Yang terakhir, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Lanjut, ciri-ciri bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang pertama, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, dipengaruhi oleh zaman. Dan yang terakhir, bentuknya mudah berubah. Baiklah, demikianlah video tentang presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.